Aku Saleren Edward dengan NIM 210341115 dari kelas Fisika Zat Padat akan menjelaskan mengenai penerapan film tipis. Yuk saksikan! Apa saja sih penerapan dan aplikasi dari film tipis pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu! Film tipis semikonduktor memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang pertama, panel surya, sensor, pelapis anti refleksi, kacamata hitam, dan banyak lagi. Yang pertama, panel surya. Film tipis silikon digunakan dalam sel surya untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembangkit listrik tenaga surya portable atau pembangkit tenaga surya dan pembangkit listrik skala besar. Nah, bagaimana sih cara kerja film tipis pada panel surya? Panel surya menggunakan lapisan tipis silikon yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel fotovoltaik atau PV pada panel surya mengandung film tipis semikonduktor yang menangkap foton cahaya dan menghasilkan arus listrik. Nah, proses konversi energi. Yang pertama itu penyerapan foton. Nah, ketika cahaya matahari mengenai panel surya, foton mengenai lapisan tipis silikon. Nah, selanjutnya terjadi eksitasi elektron, di mana energi dari foton cukup untuk melepaskan elektron dari atom silikon. Elektron yang bebas ini dapat bergerak dalam material semikonduktor. Nah, yang terakhir, pembentukan arus listrik, di mana pergerakan elektron yang bebas menghasilkan arus listrik. Arus ini kemudian dialirkan ke konduktor logam untuk menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan. Jenis-jenis panel surya film tipis. Yang pertama, silikon amorphous, di mana materi ini memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan silikon kristal, tetapi lebih murah dan fleksibel. Yang kedua, ada cadmium telluride, di mana material ini memiliki efisiensi yang tinggi dan dapat menghasilkan energi listrik dalam kondisi cahaya rendah. Yang ketiga, ada tembaga indium gallium selenide, di mana material ini memiliki efisiensi yang tinggi dan bersifat fleksibel. Nah, kelebihan panel surya menggunakan film tipis yakni lebih tipis dan ringan, lebih fleksibel, dan lebih murah. Namun, kekurangannya ialah efisiensi yang lebih rendah dan ketahanan yang mungkin tidak tahan lama. Yang kedua, panel sensor. Panel sensor menggunakan lapisan tipis film untuk mendeteksi berbagai macam fenomena fisik seperti cahaya, tekanan, suhu, dan gas. Film tipis pada panel sensor memiliki sifat unik yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan fenomena tersebut dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diolah. Bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, interaksi dengan fenomena, di mana lapisan film tipis pada panel sensor berinteraksi dengan fenomena yang ingin diukur. Interaksi ini dapat berupa penyerapan cahaya, perubahan resistansi listrik, ataupun perubahan mekanis. Nah, setelah berinteraksi dengan fenomena, selanjutnya terjadi konversi fenomena menjadi sinyal listrik, di mana sinyal listrik yang dihasilkan oleh panel sensor kemudian diolah oleh perangkat elektronik untuk menghasilkan informasi yang dapat dibaca dan dipahami. Adapun contoh-contoh daripada panel sensor, yang pertama itu ada sensor cahaya, di mana panel sensor cahaya menggunakan film tipis yang dapat menyerap cahaya. Intensitas cahaya yang dapat diserap oleh film tipis ini menentukan resistansi listriknya, yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Nah, yang kedua itu ada sensor suhu, di mana panel sensor suhu menggunakan film tipis yang mengalami perubahan resistansi listrik seiring dengan perubahan suhu. Perubahan resistansi ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang menunjukkan suhu lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada sensor tekanan. Panel sensor tekanan menggunakan film tipis yang mengalami deformasi mekanis seiring dengan perubahan tekanan. Deformasi ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang menunjukkan besarnya tekanan. Nah, sama seperti panel surya, terdapat beberapa kelebihan yakni sensitivitas tinggi, ukuran yang kecil, serta konsumsi daya rendah. Namun memiliki kekurangan, yakni yang pertama tidak tahan lama terhadap kondisi lingkungan ekstrim dan mudah terpengaruh oleh faktor eksternal seperti cahaya atau medan magnet. Yang ketiga, lapisan anti refleksi atau AR. Lapisan anti refleksi sering kita jumpai pada lensa kacamata, kamera, dan layar elektronik, yang mana
itu akan membantu kita dalam mengurangi pantulan cahaya sehingga meningkatkan kejernihan gambar dan mengurangi kelelahan pada mata. Lapisan AR terdiri dari beberapa lapisan film tipis dengan indeks refleksi yang berbeda. Setiap lapisan membiaskan cahaya pada sudut yang sedikit berbeda, sehingga cahaya yang dipantulkan dari permukaan akan berkurang. Yang terakhir ialah penerapan film tipis pada kacamata hitam. Nah, kacamata hitam mengandung lapisan film tipis yang menyerap cahaya tertentu, seperti sinar ultraviolet. Nah, di mana itu akan melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar matahari yang sangat berlebihan. Nah, lapisan film pada kacamata hitam terbuat dari bahan khusus yang menyerap sinar UV. Sinar UV dapat menyebabkan kerusakan pada mata seperti katarak dan degenerasi makula. Film tipis pada kacamata hitam menggunakan teknologi polarisasi untuk mengurangi pantulan cahaya yang tidak diinginkan dari permukaan datar. Dan film tipis ini juga dapat dirancang untuk menyerap sebagian besar cahaya yang masuk, terutama cahaya yang berada di spektrum ultraviolet dan inframerah. Nah, sebagian film tipis pada kacamata hitam dirancang untuk meredam atau memantulkan cahaya yang sangat terang, seperti sinar matahari yang langsung, di mana hal ini membantu mengurangi kecerahan dan mencegah mata terlalu terbebani oleh cahaya yang terlalu terang.